Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mengulang kembali yaitu tentang materi ANAVA 2 faktor. Jadi ANAVA 2 faktor ini paling untuk saat ini, untuk jenis penelitian saat ini yang biasanya digunakan skripsi, ini kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi daripada ANAVA 2 ANAVA yang modelnya itu cuma satu faktor, yang 3 atau bahkan UJT, karena punya tingkat kesulitan yang relatif agak tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya nanti bukan contohnya ya. ANAVA 2 faktor itu biasanya digunakan apabila ini kita meneliti faktornya itu ada 2. Contohnya nanti akan saya berikan contoh, yaitu tentang sebuah peneliti ini ingin meneliti pengaruh dari model pembelajaran dan motivasi siswa ditinjau. Yang akan diteliti, yang akan dibandingkan itu adalah hasil belajarnya. Jadi pada desain kali ini, kenapa menggunakan analisisnya itu menggunakan 2 faktor? Karena di model pembelajaran itu dia ingin menguji metode jigsaw. Jadi dia menguji jigsaw, kan tidak mungkin hanya jigsaw terus diuji. Dia pasti akan jigsaw, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Jadi eksperimen itu yang menggunakan jigsaw, kelas kontrolnya yang tidak menggunakan jigsaw. Karena ada 2 kelas yang saling bebas atau bahasanya independen, model 2 faktor ini tidak bisa digunakan dengan model regresi. Jadi misalkan saya mau meneliti faktornya ada 2, saya mengamati hasil belajar itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu model bisa dipengaruhi oleh model pembelajarannya, bisa dipengaruhi oleh motivasi siswanya, atau keduanya dipengaruhi oleh motivasi dan model pembelajarannya. Jadi itu analisisnya mungkin seperti itu. Nah, seperti apa terapannya atau seperti apa perbedaannya, ataupun ada pengaruhnya enggak sebenarnya. Nah, itu kita akan meneliti. Nah, dari desain ini si peneliti itu yang akan dibandingkan itu nilai yang ada di sini 88, 77, 86 dan seterusnya. Nah, nilai yang ada di sini itu adalah nilai hasil belajar. Jadi si peneliti ini ingin meneliti hasil belajar. Nah, dari desain ini kita bisa membuat 3 hipotesis. Yang pertama, peneliti ini bisa membandingkan dalam model ini nilai hasil belajar yang menggunakan jigsaw dengan yang menggunakan tanpa model. Kalau ditulis hipotesis bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa meneliti hipotesisnya ada 3. Hipotesis pertama itu membandingkan kelas yang menggunakan model pembelajaran dengan kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran, artinya yang jigsaw. Jadi apakah ada pengaruh model pembelajaran, saya tambah ya ini, model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar. Nah, ini saya tulis aja ya tambahannya biar enak. Jigsaw terhadap hasil pembelajaran, mungkin seperti itu. Nah, kita juga bisa membandingkan yang motivasi ini. Nah, nilai yang motivasi tinggi dibandingkan dengan nilai yang motivasi rendah. Bunyi hipotesisnya sebagai berikut: tidak ada pengaruh motivasi tinggi dan rendah, harusnya gitu. Tinggi, saya tulis tinggi ya, tinggi, motivasi tinggi terhadap motivasi rendah. Tapi nggak usah lah, kita tulis saja tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Artinya itu motivasi tinggi, hasil belajar yang motivasinya tinggi dengan hasil belajar yang motivasinya rendah, itu ada perbedaan nggak? Nah, itu hipotesis yang kedua. Nah, dari penelitian ini juga mungkin ada hipotesis yang ketiga. Nah, ini yang menggunakan ANOVA itu yang hipotesis yang ketiga. Biasanya hipotesis 1, 2 itu cukup menggunakan UJT. Jadi ini yang nilai motivasi tinggi dibandingkan nilai motivasi rendah. Masih ingat toh UJT kemarin? Terus kemudian kalau yang pertama itu yang model pembelajaran jigsaw tanpa model itu masih menggunakan UJT, masih bisa. Nah, khusus yang ketiga ini baru menggunakan uji ANOVA. Pak, ini kok mu-nya ada 4? Ya, karena rata-ratanya ada 4, yaitu ini. Kelas pertama yang ini, yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran jigsaw, siswanya itu motivasinya tinggi. Kelas kedua itu adalah yang ini. Nah, ini bukan kelas ya, kelompok ya. Kelompok yang kedua itu adalah siswa yang tidak menggunakan model jigsaw,
Nah, tanpa model maksudnya, tidak menggunakan model jigsaw, tetapi motivasinya tinggi. Kelas ketiga, yang ini, siswa yang menggunakan model jigsaw, tapi motivasinya rendah. Jadi ada 4 kelompok ini. Makanya MIO-nya ada 4. Nah, hipotesis yang keempat itu adalah membandingkan ini. Apakah ada pengaruh model dan motivasi? Jadi model dan motivasi, karena tiap kelas ini punya model dan motivasi yang berbeda ya. Jadi kalau ditulis seperti ini, tidak ada pengaruh model pembelajaran dan motivasi, ada dannya. Kalau tadi itu nggak ada dan, kalau ini ada dan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Jadi kalau pada desain yang seperti ini yang dimaksud membandingkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Makanya di hipotesis itu ada mu-nya itu ada 4. Jadi apakah ada perbedaan? Nah, tentunya nanti dari ketiga ini kalau ada perbedaan pasti ada yang lebih baik, pasti ada yang kurang baik. Manakah yang lebih baik dan manakah yang kurang begitu baik? Nah, kita akan mengujinya. Caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan ANOVA 2 faktor, tapi ini berbasis SPSS. Yang pertama, kita data yang ada di sini, ini tidak bisa masuk SPSS, ini kita tata dulu datanya. Kita tatanya di Excel aja ya, biar mudah. Nah, contohnya ini. Nah, ini sudah saya tata di Excel. Datanya yang model pembelajaran jigsaw sama tanpa model, motivasi tinggi, motivasi rendah. Pak, nanti kalau seumpama ini bukan model Pak, seumpama ini minat. Kalau minat itu tidak perlu pakai ini, cukup pakai regresi linear berganda. Kapan menggunakan ini? Kalau ada salah satu faktor yang dia itu modelnya independen. Independen tuh ya kayak ini, jigsaw tanpa model itu kan independen. Siswa yang diberikan jigsaw dengan yang tidak diberikan jigsaw itu siswanya berbeda. Kalau model seperti itu saya sarankan pakai ini, pakai ANOVA. Tapi kalau misalkan minat, nah daripada minat tinggi, sedang, rendah, itu lebih baik yang minat kan sudah terukur nilainya berapa, motivasi nilainya berapa, itu pakai regresi. Itu kalau saran saya, tiap orang itu berbeda-beda. Nah, cara menyusun datanya itu sebagai berikut. Contoh ini ya, nah, data nilai yang nilai siswanya kita copy, shred. Nah, ini kan saya copy yang di sebelah sini. Data yang di sebelah sini ini model pembelajarannya termasuk apa? Saya akan beri kode. Yang model pembelajaran jigsaw saya beri kode 1, yang tanpa model saya beri kode 2. Motivasi tinggi saya beri kode 1, motivasi rendah kita beri kode 2. Yang 88 ini kodenya adalah 1, 1, 1, 1, 1 untuk model pembelajaran. Nah, jadi artinya yang diberi 1 itu yaitu siswa yang menggunakan jigsaw. Tetapi di motivasi, di yang motivasi dia nilainya adalah juga sama 1, 1, 1, 1. Kok bisa 1 Pak? Ya tadi kan sudah saya bilang kalau tinggi kodenya 1. Nah, terus yang bawahnya saya copy juga ya, saya taruh di mana? Di bawah nilai. Ya kita beri kode. Ini kodenya adalah 1, 1, 1, 1. Artinya yang nilai yang ada di sini itu motivasinya termasuk model pembelajaran jigsaw, tetapi di motivasi kodenya 2 karena termasuk motivasi rendah. Lakukan dengan cara yang sama. Contoh yang ini C, yang kelompok yang berikutnya 7, 7, 7, 8. Ini yang tidak menggunakan jigsaw, kodenya berarti 2. Terus kemudian motivasinya dia masih tergolong motivasinya tinggi. Nah, ini terserah ini cara kodenya bagaimana. Yang jelas kalau di SPSS dia butuh kode. Jadi kalau dia butuh kode ya harus kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Ini kita beri kode. Nah, kan 2, tapi motivasinya 2, artinya rendah. Nah, oke. Kalau sudah dibuat model seperti ini baru bisa dihitung menggunakan SPSS. Jadi jangan dipaksakan model ini, nggak bisa. Jadi harus disusun model ke bawah. Kalau sudah nilainya tinggal kita copy, kemudian kita paste di data ini. Nah, kalau sudah, ini masih perlu penataan variabel, penataan nama lah. Misalkan kita beri nama ini hasil, hasil belajar maksudnya. Kalau ini motivasi, model ya tadi. Yang ini model
Yang ini, yang berikutnya itu motivasi. Nah, khusus yang model dan motivasi ini nanti value-nya jangan lupa. Tapi sebelumnya kita beri label lah biar nanti hasilnya bagus. Ini saya beri nama hasil belajar. Terus kemudian yang model itu saya beri nama model pembelajar juga lah, model belajar, model pembelajaran. Terus yang berikutnya itu adalah motivasi. Nah, saya beri nama motivasi. Nah, khusus yang model pembelajaran dan motivasi karena ada kodenya, ya kita rubah di value-nya kita rubah. Tadi kita inputkan satu tadi apa? Yang menggunakan jigsaw kan gini, add 2. Nah, 2 itu yang tanpa model. Nah, tanpa model kita pilih add, oke. Nah, yang motivasi juga gitu, ini value nya ya kita isi 1. Tadi motivasi tinggi ya, kita tulis motivasi tinggi, add. Ini harus didefinisikan, kalau enggak nanti error. 2, ini motivasi rendah. Nah, mungkin cukup ini aja ya, kita klik add, klik OK. Nah, baik, dari sini kita kembali ke data view. Data yang bentuknya seperti ini sudah siap untuk dilakukan perhitungan ANOVA. Nah, caranya gimana? Caranya pertama klik analyze, terus kemudian pilih general linear model, bukan generalize ya, tapi yang general linear model, hampir sama. Kita pilih yang general linear model, pilih univariate, kita klik. Nah, yang pertama, yang dependent variable itu adalah hasil belajar. Terus yang function faktor, faktornya apa? Faktornya kita taruh di bawahnya ini. Faktor pertama model pembelajaran, faktor kedua adalah motivasi. Nah, kalau sudah, apa saja Pak yang perlu diklik? Yang perlu diklik pertama plot. Nah, kita masukkan ini horizontal aksisnya model, spirit line itu adalah motivasi. Kalau sudah kita add, supaya nanti ada ini model X motivasi kali motivasi. Kita klik continue. Oke, kita sudah. Apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan pertama adalah post hoc untuk menilai. Nah, nanti yang dimasukkan di post hoc, kita mau menguji apakah di model ini ada perbedaan enggak, terus di motivasi ini ada perbedaan enggak. Nah, kita mau uji apakah di keduanya itu ada perbedaan enggak. Kita pakai tuke aja. Tuke boleh, skiff boleh. Kalau ini saya pakai tuke aja. Nah, boleh dicentang dua-duanya? Boleh. Ya udahlah, saya centang 2 aja. Nanti yang jelas kalau milih 2 itu jangan bingung, pilih salah satu. Jadi pilih salah satu mana yang disuka, klik continue. Nah, apalagi ya. Terus kita klik option itu juga kita klik. Nah, yang diklik itu apa? Display min untuk model motivasi sama model X motivasi. Nah, kita klik ada. Homogenitasnya bolehlah kita adjust. Kalau sudah, kita klik continue. Oke. Kalau sudah klik continue, kita klik apa? Oke. Kalau sudah, kita klik oke aja. Nah, di sini ada nah ini. Nah, kalau sudah, kita akan membedakan manakah yang ini. Jadi interpretasinya, yang akan interpretasi itu kan kita sudah punya 3 hipotesis ya. Pertama, kedua, ketiga. Langkah pertama di interpretasi kita akan menunjukkan manakah yang paling baik. Nah, manakah yang paling baik, manakah yang tidak, manakah ini, bukan, maafkan, yang diterima, manakah yang ditolak. Nah, interpretasi pertama itu dilihat dari sini. Outputnya kan banyak ini. Kita cek dari yang nilainya ini. Ini saya copy dulu. Nah, saya copy, saya pindah ke Word. Nah, saya pindah ke Word. Saya kecilkan ya. Saya kecilkan dulu biar enak dilihat. Oh, ini saya tata dulu. Nah, kayak gini.
Ini kurang lebih, ini saya agak miringan sih. Nah, dari tabel ini apa yang dilihat? Yang pertama dilihat adalah yang ini, nilai signifikannya. Jadi kita lihat yang nilai signifikan. Terus yang dari nilai signifikan yang mana? Yang kolom yang dilihat yang ini. Nah, ini saya beri tanda merah aja. Beri tanda ini aja ya. Jadi yang model motivasi sama model X motivasi. Berarti yang diamati itu adalah nilai yang ada di sini. Ini kita lihat. Nah, bagaimana syaratnya? Syaratnya itu adalah sebagai berikut. Saya antar. Nah, syaratnya itu adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05, 0,0 ya, berarti H0 ditolak. Nah, dari sini apa yang disimpulkan? Oh, model 0,14. Nah, berarti ini H0 ditolak. Kenapa? Kurang dari 0,05. Berarti karena H0 ditolak, yang diterima itu adalah yang H1. Jadi kesimpulan pertama apa? Yang ini. Berarti di antara model pembelajaran itu ada pengaruhnya. Nah, sekarang untuk yang motivasi gimana? 0,10. Oh, berarti tidak ada perbedaan. Nah, berarti di sini 0,10 berarti H1 yang diterima. Kalau ditolak kan kurang dari 0,05 kan berarti H0 ditolak. Nah, ini 0,109 kan lebih dari 0,05, artinya H1 diterima. Artinya ini tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh di sini. Kita tulis di bawahnya kesimpulan kedua. Nah, kesimpulan ketiga gimana? Model X motivasi. Berarti apakah ada perbedaan penggunaan model dan motivasi untuk H0 yang ketiga? Oh, di sini 0,574. Ternyata ini lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,5 berarti H1 diterima. Lebih besar dari 0,05 H1 diterima. Kalau kurang dari 0,05 H1 ditolak. Jadi disimpulkan ini. Berarti dari data ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar. Jadi ada pengaruh penggunaan model yang menggunakan Jigsaw dengan yang tidak menggunakan Jigsaw, itu ada perbedaan. Nah, ternyata yang kedua, ternyata motivasi itu tidak mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi motivasi sama hasil belajar siswa itu ya nggak mempengaruhi sama sekali. Dan yang ketiga, ternyata dugaan si peneliti itu juga salah. Penggunaan model Jigsaw dan motivasi itu keduanya tidak berpengaruh pada hasil belajar siswa. Apa berarti penelitian ini salah? Enggak salah, cuma dugaan kita saja yang kurang benar. Jadi secara prosedural penelitiannya sudah betul, cuma ada sedikit dugaan kita itu tidak sesuai, nah atau kurang begitu bagus. Nah, berarti kalau yang ini ada pengaruh, yang di model itu kan ada pengaruh. Tentunya kalau di model itu ada pengaruh, pasti ada yang lebih baik, pasti ada yang kurang baik. Dilihat dari mana? Dari skiff harusnya. Cuma tadi skiffnya itu error. Errornya itu kenapa? Karena datanya itu ada dua. Datanya kan ada dua ya, motivasi sama cuma Jigsaw sama hasil belajar. Dia nggak mau skiff atau 2K, itu maunya kalau ada 3. Nah, kalau error begini gimana? Ya cukup dilihat dari nilai nilai minnya. Jadi yang menggunakan Jigsaw dengan yang menggunakan tanpa model. Jadi misalkan Pak, tadi kok nggak tahunya ada beda apa enggak, dari mana? Dilihat dari ini, minnya ini. Karena yang ada perbedaan itu adalah hasil belajar siswa, penggunaan model. Yang ada perbedaan itu kan penggunaan model belajar siswa ya. Nah, ini ada pengaruhnya di sini. Saya taruh ke bawah aja ya, biar enak. Nah, ini. Nah, cukup dilihat di sini aja. Nah, manakah yang manakah yang lebih bagus? Nah, ini yang lebih bagus ternyata adalah yang dari minnya itu yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw itu lebih bagus daripada yang tidak menggunakan model. Tapi kalau model bentuk yang seperti ini itu lebih baik pakai UJT aja. Pakai UJT lebih aman. Kalau pakai ini mungkin ini hanya dilihat sekilas saja. Nah, dari sini simpulkan apa? Hasil belajar yang menggunakan model Jigsaw. Nah, ini kita tulis
lebih baik. Nah, yang tanpa menggunakan jigsaw. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya. Kalau yang motivasi Pak, motivasi tidak perlu. Kenapa? Karena di sini di hipotesisnya itu tidak ada perbedaan. Jadi kapan ini diuji lagi mana yang bedanya lebih bagus kalau H0-nya itu ditolak. Berarti ada pengaruh. Jadi kalau ada pengaruh, tentunya mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.